Bapak Insinyur Wisnu Sarjono Sunarso MN beserta rombongan. Tentunya turut hadir Bapak Najib Hussein, Kepala Subdivisi Kerjasama dan Pendanaan Riset, Bapak Ari Ragil Kuncoro, Kepala Subdivisi Komunikasi, Bapak Budi Irawan sebagai Analis Kerjasama Pendanaan Riset. Tentunya narasumber kita Dr. Ibnu Dakikil dan Bapak Aidil Fitriansyah, Eskom MIT. Iya, baik Bapak Ibu, kita mulai acara pada siang hari ini. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu oleh Saudari Sari Mustika SPI. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Segak tuan gagah berseri, cindai indah eloknya kain. Tegak bukan karena berisi, berderai sudah disapu angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Allah karenanya pada sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama pada acara siang hari ini. Salawat beriringkan salam, marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang di Dumai Kota Idaman. Dan tentunya selamat datang di acara launching sistem EPPM Universitas Riau yang bertempat di Hotel The Zuri Dumai pada hari Kamis 12 Januari 2023. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau.
Yang terhormat Direktur Fasilitasi Riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Wisnu Sarjono Sunarso MN, beserta rombongan. Kemudian yang kami hormati Rektor Universitas Riau, Profesor Dr. Sri Indarti SEMSI. Kemudian yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Iwantono Empil. Berikutnya yang kami hormati juga Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Riau, Bapak Ahyat SE. Yang kami hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau, Profesor Dr. Almasdi Syahza SEMP. Kemudian yang kami hormati Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau, Asosiat Profesor Dr. Emilda Firdaus SH.MH. Tentunya yang berbahagia Bapak Ibu reviewer Universitas Riau dan Koordinator Pusat Studi LPPM Universitas Riau. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, semoga acara ini diberkahi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Andriki Saputra ST. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin memimpin doa dalam seremoni Islam. Bagi Bapak Ibu yang non-Islam, mohon menyesuaikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami menyelenggarakan kegiatan launching sistem EPPM Universitas Riau bekerja sama dengan LPDP. Rahmatilah kegiatan kami ini ya Allah, menjadi kegiatan yang akan membawa kebaikan, kemajuan bagi kami dan kampus kami. Dengan sifat kasih sayang-Mu ya Allah, anugerahkanlah selalu kampus kami menjadi tempat yang penuh keberkahan dan menjadi tempat yang bertebar penuh hikmah dan ilmu pengetahuan. Ya Allah yang Maha memelihara, dengan segala kebesaran-Mu, peliharalah kampus kami menjadi universitas yang tak henti-hentinya mengalirkan ilmu pengetahuan dan terus berinovasi yang mampu merubah berjuta-juta harapan menjadi masa depan yang gemilang, mengangkat harkat derajat bangsa dan membawa perubahan kemajuan untuk negeri tercinta. Ya Allah yang Maha Arif, satukan tekad dan kemauan kami. Hindarilah kami dari perselisihan dan perpecahan. Berikanlah kepada kami kesabaran, ketabahan, serta semangat yang tak kenal menyerah, agar dapat menata kehidupan bangsa kami ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapa kami, para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami, karena sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Robbal Alamin. Bapak Ibu, Cituan Puan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama
kata sambutan oleh Ketua LPPM Universitas Riau, dan nantinya akan dilanjutkan dengan penyampaian program kerja LPPM tahun 2023 dalam bidang penelitian dan pengabdian. Kepada Profesor Dr. Almasti Syahza, SEMP, disilakan. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Riau, yaitu Profesor Dr. Sri Indastuti, beserta Wakil Rektor, yang terhormat Direktur Fasilitas Riset Bapak Wisnu Sarjono bersama timnya yang telah meringankan kaki, mengayunkan tangan, datang dari Jakarta terus ke Dumai. Satu lagi yang kita harap dengan penuh penghargaan kami telah membantu LPPM dalam pengembangan sistem penelitian ke depan. Yang dihormati, kebetulan hadir dekan yang merangkap jadi reviewer, para reviewer dan koordinator pusat studi, dan kawan-kawan sekalian dari LPPM. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya pada yang telah melimpahkan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Dumai dengan suasana yang baru gitu. Karena biasa putar-putar dalam kota, sekarang kita bukan berputar ke dalam kota tapi mengarah ke luar kota, Kota Pekanbaru, tapi tetap kotanya di Dumai. Seiring dengan itu, selawat dan salam kita persembahkan kepada ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan ke terang benderang. Saya yakin yang ada dalam hati ini, dalam ruangan ini, hatinya dalam kondisi terang benderang. Biasa reviewer itu hatinya harus terang benderang, Pak Wisnu. Kalau tidak adil dia memberikan penilaian riset. Bapak Ibu dan Bu Rektor, Pak Direktur yang kami hormati, pada kesempatan ini kami bentar lagi LPPM akan meluncurkan sistem elektronik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dirancang antara LPPM dan LPDP. Sebenarnya kita udah lama punya sistem yang dulu kita kenal dengan Gamma Techno, tetapi setiap tahun bermasalah. Dan kita coba juga buat sistem, ya, tetapi terakhir Tuhan menentukan jalan lain. Gitu. Kebetulan tim LPDP datang mereview ke Pekanbaru, kami ceritakanlah masalah kami. Wah, alhamdulillah disambut baik oleh LPDP. Langsung ditanya harganya berapa? Tidak pakai harga-harga, kami buatkan mau yang baru atau copy paste. Gitu. Jadi saya pilih kalau buat baru lama Pak. Kalau buat copy paste kita mengadopsi. Karena sistem penilaian LPDP itu sangat bagus sekali di dalam riset. Yang salah satu ada analisisnya, tim analis tentang anggaran. Karena kita yang takut kita selama ini riset itu masalah anggaran. Karena setiap tahun diperiksa oleh BPK, peneliti yang bertingkah yang kena sanksi ketua LPPM. Gitu. Nah, ini selalu masalah. Jadi karena itu alhamdulillah bekerjasama dengan LPDP, walaupun sebenarnya udah tahun yang lalu udah mulai launching kita tuh sebenarnya pada tahun-tahun sebelumnya, tapi ini mungkin rezeki dari rektor baru barangkali. Jadi rektor baru yang melaunching bersama Pak Direktur nanti hari ini dan ke depan kita akan mengintegrasikan sistem ini sudah terintegrasi dengan apa-apa yang kita keluhkan selama ini untuk mengisi portofolio riset. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini dengan adanya sistem
EPPM ini yang kita sebut dengan EPPM Universitas Riau, nanti semua unsur pimpinan di fakultas sebenarnya tahun lalu sudah mulai kita bagikan akunnya. Jadi mulai dari rektor sampai dekan besok akan otomatis bisa melihat perkembangan riset, penelitian, pengabdian maupun luaran, IKU. Kalau kami dibebankan IKU 5 ke LPPM, tapi tidak cukup IKU 5 karena irisannya dengan IKU-IKU yang lain gitu. Ya Bu Rektor. Walaupun IKU 5 itu rekognisinya, tetapi tidak akan mungkin IKU 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7 tanpa berkembangnya IKU 5. Jadi irisannya sangat baik. Kalau dulu sebelum itu ada namanya target kinerja rektor. Alhamdulillah LPPM target kinerja rektor tidak pernah di bawah 100, selalu di atas 130 gitu. Ya. Tapi itu bukan LPPM. LPPM hanya mengumpulkan data, memanagenya, tapi itu adalah kontribusi dari kawan-kawan dosen. Jadi kalau keberhasilan LPPM itu melebihi target kinerja, itu bukan karena saya dan Bu Emil yang bekerja, tenaga administrasinya ada adik-adik, tetapi itu adalah kontribusi dari kawan-kawan dosen yang tingkat produktivitas, riset, penelitian, pengabdian, dan yang lainnya cukup bagus sekali. Memang kita, Bu Rektor, setiap tahun jurnal internasional kita bereputasi meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga kita berikan insentif. Makanya kami di PPM mengembangkan konsep. Janganlah hidup dari penelitian gitu, tapi hiduplah dari hasil penelitian. Karena saya mengucapkan seperti itu, maka kita berikan nilai manfaat dari hasil penelitian, sehingga kita berikanlah insentif bagi kawan-kawan yang telah publish di jurnal-jurnal internasional. Alhamdulillah, dengan konsep itu, jurnal internasional kita meningkat dari waktu ke waktu, Bu Rektor. Cuma orangnya yang tidak meningkat gitu. Kalau biasanya Prof. Herman Tahir itu 2, artikelnya kemarin itu terbit 10 gitu. Q1 dan Q2. Itu contoh. Baik, mungkin untuk program untuk 2023 ke depan, kami telah melakukan berhasil dari sisi musrembang sebelumnya, diskusi sebelumnya. Jadi LPPM ke depan, tidak tahulah ini nanti itu tergantung kepada rektor baru. Kalau saya kan tinggal menghitung hari aja lagi. Jadi nanti LPPM, jadi ketua LPPM itu rahasianya ada di Bu Rektor sekarang. Mana tahu calon-calonnya ada di dalam ruangan ini gitu. Ya kan, kita kan nggak tahu. Tapi itu saya nggak berani tanya ke Bu Rektor karena nanti melanggar hak prerogatif Pak Bu Rektor gitu. Tapi kalau nggak tahu, kalau Pak Iwan nggak tahu lah kita kan. Jadi ini Bapak Ibu program kita ke depan dalam mencapai target IKU ya lanjut. Ini kegiatan yang dalam untuk mencapai IKU 5 itu tampilkan aja per layar barangkali. Semuanya itu kita mencoba target mencapaikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Kita punya desa binaan juga di dalam pencapaian IKU, aktivitas-aktivitas mahasiswa-mahasiswa KKN selalu kita minta luaran. Jadi kami Bu Rektor, semua dana riset, apakah itu sifatnya didanai oleh pusat, universitas, fakultas, maupun dana mandiri, itu tetap LPPM minta luarannya. Walaupun saya diprotes, Bu Rektor, kami kan dana mandiri kok masih diminta luarannya. Tetap saya bertahan minta luaran, karena model riset kita tidak lagi hanya mempersiapkan hanya sekedar laporan untuk kenaikan pangkat yang seperti zaman Bahola dulu gitu. Setiap ketetapan Tri Dharma perguruan tinggi harus ada luarannya. Sehingga dosen-dosen yang dana mandiri agak protes ke saya. Kenapa harus ini? Karena saya tidak mau tanda tangan laporannya. Saya tanya, untuk Bapak Ibu, untuk ditandatangan ketua LPPM gunanya untuk apa? Untuk BKD. BKD kan juga dibayar tiap remonnya gitu. Kira-kira begitulah. Jadi semuanya data riset dosen yang penuh tercatat di EPPM nanti semuanya. Begitu juga kegiatan-kegiatan lain, insentif dalam bentuk kegiatan juga kita telah berikan yang meningkatkan kinerja, mencapai target kinerja universitas terkait dengan riset dan pengabdian yang dilemparkan tugasnya ke LPPM. Lanjut. Selanjutnya
juga ada untuk 2023 kita akan mengembangkan terkait dengan pembiayaan publikasi ilmiah. Mudah-mudahan Ketua LPPM baru untuk 2023 kita sudah masukkan ke dalam RKAKL bahwa insentif tetap kita pertahankan. Malah kita akan mencoba sekarang menyediakan dana biaya publikasi untuk jurnal internasional berputasi. Jadi mungkin nanti kita akan coba sesuai dengan anggaran, apakah biayanya at cost. Ya, mungkin yang terbaik itu yang aman itu adalah at cost, tapi kita tentukan maksimalnya gitu. Itu sedang kita kita siapkan dananya, sudah kita masukkan ke dalam RKKL. Jadi setiap dana kawan-kawan yang publish ada biaya publikasi, bukan biaya biaya pembuatan artikel, tapi biaya publish dan nanti juga insentif juga ada kalau udah terbit. Jadi dia barangkali insentifnya dikurangi. Jadi kita nanti akan ada, nanti coba kita apakan. Begitu juga dengan tentang memberikan yang mendukung rekognisi kita. Ya, misalnya yang berkisar 7 sampai di atas 7 dalam per tahun, artikel-artikel yang disitasi dan segala macam itu akan kita juga akan berikan penghargaan dalam bentuk itulah yang kita punya konsep. Kita harus hidup dari hasil penelitian, bukan lagi hidup dari dana penelitian gitu. Karena kita berprinsip merubah mindset sehingga alokasi dana untuk riset itu kadang-kadang banyak yang tidak masuk akal gitu. Ini yang kita coba dengan adanya PPM Universitas Riau ini akan dapat diminimalkan nanti. Lanjut, Liz. Dalam apa untuk pencapaian, oke lanjut. Produk hilirisasi riset ini juga merupakan target yang dibebankan ke rektor bahwa universitas itu harus ada inovasi dan hilirisasi riset. Dan ini akan juga nanti kita mencoba dalam bentuk mitra. Apalah alhamdulillah kita ini tahun kemarin ini kita dapat 6 judul kegiatan mencimpan sehingga nanti luarannya akan terukur. Nanti akan juga akan disampaikan oleh Pak Wisnu nanti terkait dana LPDP. Kebetulan beliau ini yang memegang dana LPP, tapi jangan ada bisik-bisikan di luar nanti minta supaya diluluskan. Tidak, ada reviewernya tersendiri. Nanti mohon disampaikan juga nanti Pak Wisnu terkait dana-dana riset. Oke, lanjut. Untuk jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi itu silakan, please. Ini ada terlalu kecil angkanya. Alhamdulillah dari waktu ke waktu target kita tuh trennya selalu naik. Ya, trennya naik. Dengan demikian kita atas nama LPPM juga mengucapkan terima kasih ini kepada Pak rekan-rekan peneliti yang telah memberikan kontribusi terhadap kinerja yang ditargetkan kepada universitas oleh Menteri. Indikator yang capaian dalam persentase kita cukup tinggi rata-ratanya. Begitu juga realisasi ya melebihi target semuanya. Lanjut. Untuk nilai kinerja anggaran kita juga alhamdulillah terakhir 98% serapannya dan segala macam. Kalau LPPM itu kan gampang menghabiskan uangnya. Kalau udah cair 30% itu otomatis. Jadi kalau sebelum bulan September ya masih serapan masih, tapi kalau udah Desember udah tinggal siap perlengkapan, kita tinggal mentransfer maka target kita tercapai. Cuma walaupun demikian Bu Rektor, LPPM ini tugasnya lebih berat dan lebih besar risikonya dari dekan. Karena yang diurus untuk KKN 6 ribuan setiap tahun. Dulu alhamdulillah 2 tahun 3 tahun 2 tahun sejak Covid enggak ada mahasiswa yang demo. Tapi sebelum itu setiap tahun adalah mahasiswa demo. Jadi tugas LPPM. Jadi mungkin barangkali itu Bu Rektor masih berpikir siapa yang lama kali jadi ketua LPPM dengan risiko yang sangat berat sekali. Apalagi kita Bu Rektor tuh punya target PTNBH. Kita harus memacunya dari kerjasama. Kerjasama itu yang paling berat itu adalah pertanggungjawaban kerjasamanya, bukan laporannya. Nah ini nih yang kita nanti. Oke lanjut, list. Ada 828 judul yang bisa untuk dosen. Jadi dosen kita ada 1.200 dosen. Publikasi kita terindeks global 379 untuk tahun lalu ya, tahun 2022. Mudah-mudahan ke depan meningkat terus karena kita
BLU Mandiri kita ditargetkan 300 setiap tahun untuk jurnal berputasi. Alhamdulillah selalu meningkat. Lanjut, Liz. Oke, ini kekayaan intelektual juga meningkat. Hak cipta dan paten. Kemarin kita juga telah mengumumkan juga ada 23 paten kita yang lolos. Ya. Tahun 2022 taman patennya. Jadi hak kekayaan intelektual kita sekarang ada 285 judul. Oke. Lanjut. Publikasi sumber dana insentif ini kita sudah ya menunjukkan tren angka yang naik. Ini grafiknya terlalu kecil untuk dibaca di depan laptop nampaknya, tidak bisa diduduk dan baca dalam ruangan yang besar. Jadi saya pun susah bacanya, tapi tidak apa-apa, nanti di-share aja perkembangan. Lanjut, Les. Oke, berarti Bapak Ibu, Bu Rektor, Pak Direktur, sekaligus pada kesempatan ini kami juga minta nanti ke Bu Rektor dengan senang hati memberikan kata sambutan, sekaligus melepas EPPM ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih ke Pak LPDP, ke Pak Wisnu. Nanti mohon juga sebagai kata sambutan dengan adanya kemurahan hati dari LPDP bekerjasama dengan LPPM telah memberikan, menyumbangkan sistem yang sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan penelitian dan pengembangan ke depan. Dan ini sangat efektif sekali kerja kami di LPPM. Kami dengan menangani 1.200 dosen, 6.000-an mahasiswa, cuma pegawai kami dengan staf PNS lengkap semuanya Pak Wisnu 21 orang. Jadi sangat efektif sekali Bu Rektor. Jadi kalau nanti ada surat tugas lembur, jangan heran, memang banyak lemburnya di LPPM. Kadang-kadang Sabtu Minggu pun disuruh kita kerja kalau sudah mencapai target. Barangkali demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan pada kesempatan ini nanti akan ada sosialisasi untuk reviewer, karena nanti dalam waktu dekat kita akan memeriksa proposal DIPA. Sekaligus Bapak Ibu reviewer, ini mungkin hari ini terakhir saya berpidato di depan orang ramai, karena katanya tadi kan menghitung hari. Bukan Bu Rektor tidak mau memakai saya Pak Isno, dari segi umur sudah kedaluarsa pula. Saya yakin Bu Rektor masih mau memakai saya gitu. Cuma karena batasan umur dan ketentuan aturan pemerintah, ya kita ini kelompok-kelompok yang sudah expire. Gitu. Tapi bukan berarti kita berhenti berkarya. Juga saya katakan kepada kawan-kawan di LPPM, tidak ada pisah sambut. Karena saya tidak berpisah dengan LPPM. Karena hidup saya dari riset. Income saya lebih besar dari riset daripada gaji. Gitu. Makanya saya akan selalu berputar-putar sering ke LPPM, sehingga yang berganti kan ketua LPPM-nya. Jadi Bapak Ibu reviewer, kalau ada selama ini agak-agak nada saya tinggi, saya mohon maaf. Tetapi nanti saya tetap jadi anggota reviewer. Baru di-SK-kan oleh rektor masalahnya. Sekarang saya sudah juga status sebagai reviewer internal, baru di-SK-kan oleh rektor. Memang sengaja saya tuntut Bu Rektor sebelum habis masa jabatan supaya nama saya tidak dicoret di LPPM. Hanya itu guyon aja Bapak Ibu, hanya untuk menghilangkan ketegangan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan kehadiran Bu Rektor, Pak Direktur, Pak Wakil Rektor, kawan-kawan reviewer. Mudah-mudahan kita selama ke depan akan membangun UNRI. Saya tetap juga punya konsep, UNRI itu adalah sawah ladang kita, UNRI itu jantung hati masyarakat Riau, sehingga kita suburkan sawah ladang kita. Kalau kita subur, kita secara otomatis sejahtera kehidupan kita. Ini yang kita harapkan ke depan. Oleh sebab itu, mari kita bangun Universitas Riau dengan cara kita masing-masing dengan kompetensi yang ada pada diri kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih kepada Ketua LPPM Universitas Riau. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama
Kata sambutan sekaligus launching sistem EPPM Universitas Riau oleh Rektor Universitas Riau. Kepada Profesor Dr. Sri Indarti SE MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati tamu kita, Bapak Direktur Fasilitas Riset LPDP, Bapak Insinyur Wisnu Sarjono Sunarso MM. Selamat datang Pak, terima kasih atas kehadirannya beserta rombongan tentunya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua LPPM, Prof. Almasdi, walaupun tadi agak sedih juga rasanya berpisah gitu. Tadi benar kata Pak Almasdi, kalau bolehlah kita tiga kali Pak. Tapi ternyata tidak boleh gitu kan. Terus ditambah lagi umur ya Pak Almasdi gitu. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak WR3, Prof. Iwantono. Kemudian yang sama-sama kita hormati para reviewer, ada Pak Dekan Fakultas Perikanan juga. Nah Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian juga ada Ibu Sekretaris PPM yang juga hadir, Ibu Emelda. Baik Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, pertama-tama tentu rasa syukur yang tidak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul dengan kenikmatan yang tentunya luar biasa, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga kita bisa hadir pada saat launching IPPM Universitas Riau. Kemudian tidak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu dalam hal ini ada 3 hal yang ingin sebenarnya saya sampaikan. Pertama itu adalah tentu ucapan terima kasih kita yang tidak terhingga kepada LPDP, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Almasdi, sudah menghibahkan kepada kita secara gratis ya Pak ya, tanpa bayaran. Nah ini sesuatu yang sungguh luar biasa dan sangat besar kontribusinya tentunya buat Universitas Riau. Kita berharap dengan adanya IPPM ini tentunya seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Almasdi akan mempermudah, akan kita juga membuat kita menjadi efisien dan efektif di dalam pengelolaan atau tata kelola di lembaga pengabdian dan penelitian dan pengabdian masyarakat tentunya. Nah kita berharap mungkin tidak hanya LPPM saja yang seperti ini, akan ada unit-unit yang lain di fakultas-fakultas yang datanya juga terintegrasi seperti adanya di LPPM, sehingga mungkin proses BKD, proses nanti di Sinta semuanya terintegrasi dengan baik. Nah sehingga data-data kita pada saat evaluasi kinerja itu juga akan menjadi lebih mudah. Nah ini kan hari ini kadang-kadang data kita antara satu unit dengan unit lain kadang-kadang bisa berbeda. Nah ini mungkin karena kita juga belum terintegrasi secara optimal. Nah itu mungkin kita sadari di semua unit atau lembaga yang ada di lingkungan kita. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ini sebuah kebutuhan. Jadi mau tidak mau elektronik ini kan sudah jadi kebutuhan buat kita dalam rangka meningkatkan kinerja, dalam rangka tadi mempermudah kita, dalam rangka efisiensi dan efektif. Ini adalah menjadi sebuah tuntutan, apalagi dalam rangka standar nasional pendidikan tinggi hari ini yang hari ini sangat gencar-gencarnya diluncurkan oleh kementerian kita tentunya. Yang kedua, pada kesempatan ini kami juga dari Universitas Riau tentunya apresiasi buat Prof. Almasdi, LPPM tentunya. Tepuk tangan dulu lah Bapak Ibu buat LPPM.
Karena dari 8 IKU yang tadi disampaikan juga oleh Prof. Almasdi, dan saya juga kemarin Pak, walaupun hanya baru sekitar 2 minggu di proses pelantikan, saya juga sudah lihat ternyata di 8 IKU itu memang di IKU 5 itu kita termasuk yang tinggi sekali gitu. Artinya sudah melebihi 100% yang disampaikan oleh Pak Almasdi tadi. Nah, jadi ini sebuah prestasi yang luar biasa karena ini adalah rekognisi terhadap terhadap aktivitas dosen-dosen kita, dan sekaligus saya juga dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada para peneliti, para reviewer yang sudah bekerja keras sehingga IKU 5 tadi terpenuhi. Walaupun sebenarnya bukan IKU 5 saja, tapi tadi teriris dengan IKU-IKU yang lain ya Prof. Almasdia. Nah, jadi namun ada beberapa juga IKU yang belum terpenuhi. Nah, ini juga PR buat kita bersama. Jadi buat dekan, buat unit juga gitu. Misalnya akreditasi internasional itu di IKU 8 itu belum terpenuhi. Jadi target kita itu 5%, baru terpenuhi sekitar hanya beberapa persen. Hanya beberapa prodi yang sudah akreditasi internasional dan unggul. Nah, jadi seperti kata disampaikan oleh Pak Almasdi tadi, untuk menuju PTNBH itu memang dengan syarat-syarat dan standar yang cukup tinggi, memang ini kerja keras buat kita semua. Kenapa gitu? Karena di situ syaratnya adalah lebih dari 60% akreditasi kita itu harus unggul. Dan harus juga akreditasi internasional untuk beberapa prodi yang seperti kita targetkan. Jadi ini bukan juga kita pesimis, tapi saya yakin dengan kontribusi Bapak Ibu semuanya, peneliti, dosen semuanya, semua civitas akademika di UNRI ini insya Allah semuanya bisa tercapai. Saya yakin PTNBH yang kita dengungkan kemarin dan go internasional yang juga kita dengungkan kemarin, ini insya Allah bisa tercapai dengan semua kita berkontribusi dan berkolaborasi semuanya di Universitas Riau. Nah, kemudian yang ketiga, yang juga saya ingin menyampaikan juga terima kasih tadi di samping kepada LPPM, juga kepada dosen, kepada reviewer, kepada kita semua. Nah, sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Kemudian kepada Bapak Ibu yang juga dapat penghargaan, kita juga apresiasi karena begitu besarnya seperti kata Pak Almasdi tadi, begitu besarnya kontribusi Bapak Ibu, dan mudah-mudahan UNRI ke depan juga bisa menghargai dengan harga yang lebih pantas lagi ya Pak Almasdi ya gitu. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada LPDP, kepada Bapak Direktur Fasilitas Riset dan tim yang sudah hadir, dan juga kepada narasumber hari ini dari lingkungan kita sendiri juga yang sudah hadir memberikan nanti narasumbernya, dan kepada Bapak Ibu reviewer yang juga sudah hadir berkesempatan pada hari ini, dan kepada seluruh segenap panitia yang juga sudah bekerja keras untuk terselenggaranya acara ini dengan baik. Dan akhirnya saya sudahi, mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rektor. Masih berada di tempat, kami silakan boleh kita bergeser ke arah TV. Dan kami menjemput Direktur Fasilitasi Riset LPDP, Bapak Insinyur Wisnu Sarjono Sunarso MN, Ketua LPPM Universitas Riau, Profesor Dr. Almasdi Syahza. Kami silakan juga untuk naik. Iya, mohon izin Bapak Wisnu boleh di sebelah kiri, Ibu Rektor boleh. Iya, Prof. Al di sebelah Ibu Rektor. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama launching sistem EPPM Universitas Riau oleh Rektor Universitas Riau. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.
EPPM adalah salah satu platform yang dirancang untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Riau. Melalui sistem inilah para dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bisa mengajukan usulan kegiatan secara online. EPPM dikembangkan menggunakan teknologi terbaru yang memberikan jaminan kemudahan pengelolaan, keamanan, dan kevalidan data penelitian dan pengabdian. EPPM juga disertai dengan fitur sistem yang lengkap, mulai dari pengiriman usulan, pelaporan progres kegiatan, dan hasil kegiatan. Berikutnya, integrasi dengan Google Sign-On untuk mempermudah akses peneliti. Selanjutnya, terintegrasi dengan Sinta dan Sister, sehingga mempermudah peneliti dalam mengelola portofolio pendidikan, publikasi penelitian, dan pengabdian. Dan terakhir, melibatkan banyak stakeholder seperti mitra PPM, fakultas, reviewer, dan pusat studi. EPPM Universitas Riau. Baik, kami menjemput juga Wakil Rektor 3 dan juga Sekretaris LPPM Universitas Riau untuk mengabadikan foto bersama. Iya, baik. Kita boleh geser ke kiri, Bapak Ibu? Boleh, iya. Pas center di tengah. Baik. Kita abadikan foto bersama. 1, 2, 3. Undri Good boleh kasih jempolnya. 1, 2, 3. Kepalkan tangan, LPPM terus berkarya. Iya, baik, terima kasih. Kami silakan boleh untuk kembali ke tempat. Iya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya, iya, tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Fasilitasi Riset LPDP. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama kata sambutan sekaligus sekapur siri oleh Direktur Fasilitasi Riset LPDP. Kepada Bapak Insinyur Wisnu Sarjono Sunarso MM, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan tentunya harus tetap bahagia. Ini terima kasih. Ini saya kalau nggak ke sini nggak ke Dumai begitu Bapak Ibu. Karena dulu ke Dumai itu butuh 6 jam lebih, tapi tadi saya bisa 2 jam, luar biasa ini. Memang. Jadi dulu kan kalau ke Dumai itu isinya panas karena kota minyak ya. Yang terhormat Rektor Universitas Riau, Profesor Dr. Sri Indarti, Sarjana Ekonomi MSc, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Iwanto, SSI MPhil, kemudian Ketua LPPM Universitas Riau, Profesor Dr. Almasdi Syahsa, SEMP, dan kemudian Sekretaris LPPM Universitas Riau, Associate Profesor Emilia Firdaus, dan tentunya Kepala Biro Umum dan Keuangan, Bapak dan Ibu Reviewer, Bapak Ibu Kepala Biro. Ini tadi saya ke sini udah siap-siap kok nggak ada pantunnya ya. Jadi terpaksa tadi pagi malam-malam cari pantun, ternyata Bapak Ibu tadi nggak pakai pantun. Jadi selamatlah saya. Kalau gitu saya aja yang mau berpantun Bapak Ibu ya.
pergi mengail di Sungai Rokan, pulang mengail singgah di Pekanbaru. Kepada Ibu Rektor kami ucapkan selamat mengemban amanah baru. Ini yang penting nih. Jadi kemarin waktu kami menerima undangan ini, saya dan Pak Direktur Utama, Pak Andin Hadianto, sepakat Pak, kita ke Dumai ya. Oh iya, beliau setuju. Kita akan coba tol baru. Tapi kemarin tiba-tiba ya banyak acara gitu, karena Direktur Utama kami Pak Andin Hadianto ada penugasan lain oleh Bu Menteri. Jadi saya yang ditugaskan full. Tapi memang bagi saya ini kesempatan luar biasa, dan walaupun Pak Direktur Utama nggak ada di sini, tapi semangatnya bersama kami semua di sini. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka langsung di Hotel Suri Dumai dalam agenda peluncuran sosialisasi IPPM Universitas Riau. Pada kesempatan ini, yang baik ini, kami ingin menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Direktur Utama, Bapak LPA, Bapak Andin Hadianto, karena tidak bisa secara fisik hadir di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana diketahui, IRISPRO merupakan platform manajemen riset milik LPDP yang digunakan dalam proses pendanaan riset secara end-to-end, mulai dari seleksi sampai dengan monitoring dan evaluasi dampak riset kepada perguruan tinggi. LPDP selaku pemilik IRISPRO telah berkomitmen untuk melakukan transfer teknologi IRISPRO kepada perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka mendukung terwujudnya manajemen riset perguruan tinggi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Perlu kami sampaikan bahwa IRISPRO menjadi bagian inovasi LPDP dalam mendapatkan Top Digital Implementation 2020 dalam bintang 4, dan menjadi satu-satunya sistem informasi LPDP yang telah diadopsi dan digunakan oleh kementerian lain dalam bentuk pengelolaan pendanaan riset lainnya. Jadi Bapak Ibu, selain IPPM di Universitas Riau, ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya juga dalam proses untuk mengadopsi IRISPRO ini. Saya berharap juga banyak perguruan tinggi yang akan menggunakan, karena tadi saya sampaikan Prof. Al juga menyatakan, ya ini gratis saja. Kita tidak akan menghitung-hitung, karena ya kita sama-sama mengabdi pada negara. Silakan digunakan. Kami siap juga nanti dukungan tim teknisnya kalau suatu saat ada hambatan, kami bersedia untuk itu. Jadi kita sama-sama punya keinginan sistem inovasi dan penelitian di Indonesia itu semakin hari semakin baik. Ini foto waktu mendapatkan penghargaan top 20-nya itu. Pada kesempatan baik ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada atas sinergi yang tercipta antara LPDP dan UNRI Universitas Riau dalam transfer teknologi IRISPRO ini. Sehingga dengan dukungan dan komitmen penuh dari UNRI, proses transfer teknologi IRISPRO ke Universitas Riau dapat berjalan lancar dan telah rampung sehingga dapat segera diimplementasikan dalam manajemen riset di Universitas Riau. Universitas Riau merupakan perguruan tinggi pertama kali merampungkan proses transfer teknologi IRISPRO secara menyeluruh yang oleh Universitas Riau diberi nama IPPM. Jadi mungkin suatu saat namanya diganti, silakan Bu Rektor, nama yang mungkin kalau IPPM itu kayaknya susah-susah gampang gitu ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat ini LPDP dimandatkan untuk mengelola dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan dengan total dana kelolaannya sebesar 125 triliun, Bapak Ibu. Jadi dana aslinya itu 119 triliun dan kelolaannya, investasinya setahun 2022 itu kami mendapatkan sekitar 5-6 triliun, dan itu yang digunakan untuk membiayai beasiswa. LPDP mungkin lebih terkenal beasiswanya ya Bapak Ibu, untuk daripada risetnya. Padahal riset ini sudah dimulai dari 2013. Jadi Pak reviewer kita satu ada di sini, dan beasiswa mulai. Jadi 125 tahun ini, tahun depan bertambah lagi. Dan kebetulan direktorat kami, Direktorat Fasilitas Riset itu mengelola 3 dana abadi. Dana abadi penelitian,
dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan. Nah, tentunya kami berharap nanti kalau bisa naik pangkat ke PTNBH, dapat dana abadi perguruan tinggi. Selama saat ini kami membayarin 16 PTNBH, itu sebesar sekitar 400-an miliar setahun. Tahun depan, yaitu digunakan untuk meningkatkan kualitas menjadi first class university. Tentunya Untri bisa seperti itu ya. Karena abadi kebudayaan juga direktorat kami mengelola untuk diberikan kepada pegiat budaya. Jadi pertama kali di Indonesia pegiat budaya dapat uang hibah begitu ya. Untuk penelitian tentunya saat ini dikelola bersama-sama dengan BRIN, Bapak Ibu di sini, bahwa dana abadi penelitian uangnya LPDP juga itu sekarang sebagian dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di sana pembukaan proposalnya, cover proposalnya setiap 2 bulan. Silakan Bapak Ibu nanti mengamati lamannya BRIN untuk melihat, siapa tahu bulan depan buka begitu ya, silakan proposalnya diajukan. Dengan syarat-syaratnya tentunya ada di sana ya. Yang melakukan call for proposalnya adalah BRIN, tapi yang melakukan pengiriman pendanaannya adalah LPDP. Jadi seperti sekarang dari akunnya LPDP langsung ke akun peneliti itu oleh LPDP. Ini tentunya Bapak Ibu tadi nanya, Rispro masih ada apa enggak? Kami masih punya Rispro, yang kami namakan Rispro invitasi begitu. Yang bedanya dengan Rispro sebelumnya, kami sekarang mulai dari kebutuhan industri. Dulu itu kalau riset yang istilahnya usulan dari peneliti, maaf Bapak Ibu, biasanya berakhir dalam bentuk tumpukan laporan. Sampai tingginya, nggak tahu sampai kapan, sampai tinggi banget itu ya. Dan kalau ditanya mitra itu ditenteng saja waktu seleksi. Ada mitra, ada. Selesai proses seleksi, proses pendanaan, mitranya pelan-pelan menghilang. Pada akhir riset ditanya apakah ingin mengaplikasikan hasil riset ini, nggak ada yang bisa jawab. Nah ini yang tentunya kami coba untuk LPDP ya. Kalau tadi dengan BRIN masih ada yang Rispro yang kira-kira usulannya mungkin seperti Bapak ya, seperti Bapak Ibu peneliti. Tapi kalau kami sekarang mulai dari kebutuhan industri. Ada kira-kira sekarang ada 10 proposal yang kami danai. Itu kita mulai dari hearing dengan industrinya. Industri perlu teknologi apa? Kita buat proposal dengan TOR-nya bersama-sama LPDP. Kemudian kita tawarkan kepada perguruan tinggi dan atau BRIN siapa yang bisa menjawab tantangan industri ini. Dengan syarat industrinya ikut sharing pendana. Nah ini yang nampaknya ampuh karena hasil risetnya pasti dipakai. Ini ya, karena dulu ya pengalamannya seperti itu Bapak Ibu ya. Dana abadi 102 triliun return dari dana abadi itulah yang kami gunakan untuk pengelolaan beasiswa dan juga untuk riset. Informasi juga Bapak dan Ibu mengenai beasiswa, LPDP akan mulai membuka pendaftaran untuk ikut beasiswa LPDP tanggal 25 Januari besok dan akan berakhir kira-kira 17 Februari. Jadi Bapak Ibu dari Universitas Riau yang berminat silahkan mendaftar, gunakan saran kami ya, ini saran aja, gunakan slot targeted PNS. Itu di dalam beasiswa itu ada yang beasiswa umum, untuk umum ada yang targeted, ada yang afiliasi untuk afirmasi, silakan gunakan. Dan saya menyarankan Bapak Ibu silakan mengambil S2, S3 itu jangan dalam negeri Bapak Ibu ya. Kalau bisa keluar negeri. Kita harus punya networking dengan perguruan tinggi di luar negeri itu untuk nanti suatu saat riset kita masih bisa berlangsung. Bukan berarti ke UGM, ke ITB, ke UI nggak bagus juga, tapi kita nyebrang lah. LPDP punya kerjasama dengan NUS di Singapura situ, dengan NTU. Ini kalau yang malas jauh-jauh jadi tinggal
nyebrang berenang dari Duma ini langsung Singapura dekat ya, itu silahkan ke sana sehingga kita bisa punya networking. Dan yang pasti itu LPDP juga membiayai riset dengan NTU, National Technology University Singapura. Tahun ini hampir sekitar 200-an miliar begitu, dan mereka menawarkan fasilitas risetnya untuk digunakan. Nah, ini mereka dengan UI sebagai lead university-nya. Ini juga kami berharap ini konsep ABG ini, akademisi bisnis government, itu tidak berdiri sendiri tapi industrinya yang ikut lebih banyak berperan sehingga kita bisa mendapatkan impact terhadap perekonomian di Indonesia. Melalui dana abadi yang saya sebutkan tadi, pemerintah berharap dapat mengakselerasi pembangunan dan penciptaan sumber daya manusia, riset dan perguruan tinggi unggul yang berdaya saing global, serta kemajuan kebudayaan nasional. Di sisi lain, investasi dana abadi yang dilakukan LPDP diharapkan juga bisa mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis nasional seperti infrastruktur hijau, biru, dan serta percepatan transisi energi dan lainnya. Jadi kalau konsepnya LPDP, Bapak Ibu, bahwa itu yang membedakan, karena kami BLU ya, membedakan dengan DIPA gitu. Risetnya boleh lewat tahun dan juga multi years gitu ya. Jadi tanggal 31 Desember bisa tidur Bapak Ibu, karena nggak bikin laporan. Jadi kalau kontraknya mulai 1 November, akhir kontraknya ya 31 Oktober tahun berikutnya. Nah, kalau DIPA kan Bapak Ibu 20 Desember udah ribut SP2D-nya harus dikumpulkan ya Pak. Itu nggak tidur juga ya Pak Al. Bikin laporan pertanggungjawaban. Dan kami dari LPDP Rispro itu memungkinkan Bapak Ibu masih menerima honorarium atau insentif buat penelitinya, masih memungkinkan pembelian untuk peralatan. Nah, ini karena banyak skema tidak diperbolehkan. Ini cerita saja Bapak Ibu ya, bahwa setahun yang lalu kami membuka call for proposal untuk PTNBH gitu ya. Saya tawarkan ke PTNBH seluruh Indonesia yang ada itu waktu itu, dengan catatan harus punya riset yang impact-nya lokal pada regional, maksudnya provinsi atau nasional. Yang kami tidak kunci adalah plafon maksimumnya. Silakan berapapun boleh diajukan. Tapi ternyata ya tadi setinggi-tingginya cuma sampai 3 miliar, 4 miliar Bapak. Ini saya ingin membuktikan bahwa dulu ada pendapat bahwa riset di Indonesia itu susah dan juga terbatas. Saya tawarkan, saya buka itu, jadi berapapun boleh diusulkan. Ternyata juga nggak ada yang bisa juga. Karena ya waktu itu saya amati banyak riset yang masih sifatnya ya fakultas per fakultas, prodi per prodi, nggak bisa nyebrang ke fakultas lain, nggak bisa nyebrang ke perguruan tinggi lain. Nah itu yang risetnya ya kayak gitu-gitu juga. Ini saya ambil satu contoh ya, riset yang kami sedang biayai, riset kebencanaan. Itu pemenangnya ITB dan Unsia. Jadi waktu itu kita tawarkan, bisa nggak bikin riset yang menghitung monetasi dari dampak bencana sehingga pemerintah bisa menyiapkan berapa besar anggaran yang disiapkan kalau ada bencana. Semua ahli geologi, ahli gempa, ahli geometeorologi semua keluar. Tapi mereka lupa satu, ada orang matematik yang nggak diajak, ada kelompok keahlian matematik, yaitu adalah aktuaria. Ada satu perguruan tinggi yaitu bisa. Jadi mereka lengkap gitu ya. Biasanya kan orang diminta riset bencana ya isinya orang geologi, orang semua begitu ya. Tapi nah itu orang sosial ekonominya nggak masuk. Orang matematik yang ahli statistika, ahli aktuaria nggak dihitung. Jadi saya menyarankan juga Bapak Ibu bahwa kadang-kadang itu tadi riset yang kami tawarkan ya skopnya segitu-gitu juga, karena ya ini paling saya kenalnya satu fakultas, satu prodi, nyebrang ke fakultas lain enggak, nyebrang ke perguruan tinggi yang lain enggak. Waktu itu kami dari LPDP menawarkan kegiatan untuk membuat roadmap-nya LPDP yang ikut berapa perguruan tinggi. Salah satu yang menang adalah UGM waktu itu ya. Kami paksa bahwa yang ikut kompetisi itu dari perguruan tinggi lain diundang sebagai peneliti juga di dalam tim peneliti. Karena kami yakin bahwa ide-ide itu yang bagus-bagus itu nggak hanya dari satu tempat,
Kami setelah melihat proposalnya dan menilai itu bahwa oh yang ini bagus, yang ini bagus. Kita bisa memaksa UGM, orang itu harus diajak ya, orang itu harus diajak. Jadi ini memang jadi seperti konsorsium. Ya, waktu itu kami juga buka plafonnya. Silakan coba diajukan berapapun ya, supaya riset itu tidak terbatas. Pak, uangnya cuma 100 juta, Pak, uangnya cuma 200 juta, ya jadi riset apa gitu ya, kalau memang batasannya itu. Kami Dana Abadi itu punya keleluasaan itu Pak, jadi mumpung ada LPDP, monggo Bapak Ibu silakan dimanfaatkan. Ini periset juga Bapak Ibu yang hari ini reviewernya, hari ini akan di coaching. Saya ingat kira-kira 4 tahun yang lalu waktu saya masih di Ristek Dikti, waktu itu saya membuat pelatihan reviewer nasional ya, Pak Al. Pak Al dulu ikut ya, Prof. Ya, beliau masih pegang sertifikat yang tanda tangan saya dulu ya, Prof. Waktu saya masih kepala pusdiklat di Ristek Dikti. Jadi memang reviewer itu perlu dapat pengetahuan selain mereview juga melihat RAB, rencana anggaran biaya. Kalau di LPDP itu kami punya analis yang bisa melihat di luar substansinya ya. Ini aktivitas riset ini benar nggak ada di dalam skemanya, tapi kok minta ada muncul pembiayaannya. Nah itu yang biasanya gagal, tidak lulus waktu melakukan proposal diajukan. Nah coba ini bisa dibesarkan nggak ini? Jadi ini yang kami gunakan di LPDP Bapak Ibu reviewer, bahwa penyusunan anggaran biaya itu RAB itu dimulai dari indikator kinerja risetnya, outputnya apa. Kemudian turun ke aktivitas risetnya, baru jadi RAB-nya. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba suddenly keluar RAB yang nggak punya ujung kepada indikator kinerjanya. Tapi di LPDP melakukan ini, jadi ketahuan ini. Kalau ada angka-angka dari mana asalnya ini. Nah kami di LPDP punya analis riset yang mendampingi reviewer. Nah, mungkin LPPM nanti punya gitu ya Bu ya. Orang yang kerjanya yang ngulik-ngulik itu, yang belajar ini. Jadi ketahuan ini, ada RHB-nya, ini dulunya kemana ini, untuk apa ini. Nah, ini Pak, bocoran dari kami ini. Ada lagi bocoran yang mungkin satu lagi yang kenapa satu proposal riset itu gagal di LPDP ya? Ada nggak ya? Pak Mas Bud, mana yang ini sekalian ya, jadi narasumber Bu ya, Bu Rektor. Nah, ini berapa kelemahan penyusunan proposal RISPRO yang kami tenggarai ya. Proposal tidak lengkap atau tidak sesuai dengan syarat administrasi. Banyak juga yang lupa tanda tangan, lupa naruh meterai, gagal, bukan urusan substansi tapi urusan yang ya remeh-temeh begini ya. Ini saya cerita waktu itu ada satu PTN di Jawa Barat yang gagal ikut call for proposalnya RISPRO karena bagian adminnya lupa submit. Udah Pak, udah dikirim tapi nggak disubmit pakai RISPRO ini. Ya nggak dipanggil lah dia. Besoknya dia komplain ke kami. Pak, kami kok nggak ada namanya. Lah Bapak submit belum. Nah, itu kan syarat-syarat itu kan. Nanti IPPM pakai itu ya Bu ya, submit itu ya. Itu kalau lupa klik itu ya selamat jalan. Baik-baik. Kemudian keliru dalam menyusun roadmap. Riset itu harus punya roadmap Bapak Ibu. Kemana ini nanti kita mau bikin ujungnya kemana itu ya. Nggak punya roadmap, jadi tiba-tiba ya pokoknya riset aja lah gitu. Kemudian tidak melampirkan timeline rencana kegiatan. Setahun itu mau bikin apa. Jadi beda ya Bapak Ibu, roadmap dengan timeline ya. Kalau timeline itu aktivitas setahunnya apa. Kalau roadmap itu sampai nanti selesai risetnya seperti apa. Kemudian tidak fokus pada tujuan dan hasil riset sesuai dengan ketentuan. Nah, outputnya nggak jelas ini mau jadi apa nanti dia. Kemudian who doing what. Peran-peran dari dalam riset kalau kami itu ada yang namanya tim riset, jadi ada PI-nya, terus ada anggota perisetnya gitu ya. Itu kadang-kadang dimonopoli oleh ketua PI-nya, ketua primary investigation-nya. Jadi yang lain itu cuma nama. Kalau kami di LPDP kita tanya, Bapak ini kerjanya apa? Jangan-jangan cuma ditulis nama dapat honor gitu ya. Itu juga bisa diperiksa itu.
Kemudian terakhir ini usulan rincian anggaran belanja tidak sesuai dengan ketentuan LPDP ya. Ini kalau kami syarat tadi. Jadi Bapak Ibu tadi RAB itu harus punya dulunya mau kemana itu outputnya seperti apa. Jadi sekalian saya di sini ini narasumber masukan untuk Bapak Ibu reviewer. Kira-kira kalau mereview proposal seperti apa begitu ya. Tadi saya sudah sampaikan mengenai dari BRIN ya Bapak Ibu. Di BRIN itu ada namanya RIIM, Riset Inovasi Indonesia Maju. Bapak Ibu silakan nanti melihat informasi di sana. Siapa tahu ada yang cocok waktunya dan juga cocok topiknya dengan Bapak Ibu. Kepada periset di Unri kami sarankan untuk ya menengok di situ ya di websitenya BRIN. Kemudian saya teruskan dana abadi bidang pendidikan selain mendanai riset mandatori yang dikelola Kemendikbudristek sesuai dengan keilmuan akademisi dan riset keilmuan. Kami juga kerjasama lain BRIN dengan Kemendikbudristek ya. Ada 3 skema riset kerjasama internasional tadi. Saya sampaikan dengan NTU Singapura, dengan Prime itu dengan Melbourne University, dengan UKCIS itu dengan 3 universitas di Inggris, Coventry, Warwick, sama satu lagi Manchester. Itu kerjasama periset Indonesia dari perguruan tinggi UI, ITB, IPB, UGM dengan diaspora Indonesia yang ada di Inggris. Bapak Ibu silakan nanti mengontak diasporanya di sana, siapa tahu bisa bikin konsorsium riset. Yang pasti duitnya Republik nggak nyebrang laut Bapak Ibu. Kalau yang untuk kasusnya Inggris, jadi sana bayar riset sendiri, sini bayar riset, tapi kita outputnya bisa sama-sama ya. Ini saya sarankan juga. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan riset, mumpung saya ada di sini dan kami LPDP akan terus mendukung untuk pendana riset dan tentunya ekosistem penelitian itu yang harus kita perbaiki. Jadi IPPM ini nanti akan membantu Bapak Ibu khususnya Bu Rektor untuk mengelola sumber daya baik dananya, manusianya sebagainya. Dan tadi disampaikan Rektor bisa monitor real time. Kami di LPDP juga bisa lihat, saya juga bisa lihat sebetulnya yang perguruan tinggi mana sih yang terbanyak. Nah, kemudian ini kadang-kadang perisetnya tidak memasukkan laporan. Nah, itu kami bisa cek. Nah, pengalaman kami kalau perisetnya tidak melakukan pelaporan secara bulanan, 3 bulanan itu biasanya di ujung-ujungnya pasti berakhir kegagalan. Karena dia tidak bisa memprediksi problemnya. Kalau sebetulnya LPDP itu dari awal sudah tahu, kita bisa melakukan komunikasi. Masalahnya apa sih? Mungkin sama juga di LPPM sini ya. Kalau dari awal sudah risetnya batuk-batuk begitu ya, maju mundur sebenarnya. Ini kita bantu. Jadi sebenarnya keterbukaan itu perlu karena bukan hanya milik ya, periset, tapi kita juga secara institusi perlu juga. Ini ada masalah apa sih? Apa topiknya terlalu berat? Apa perlu diganti? Karena proposal dibatalkan dan dihentikan tuh kalau di LPDP hal biasa Bapak Ibu. Jadi bukan sampai akhir tahun ya pokoknya dikasih anggaran itu. Jadi kami bisa menghentikan atau kami membantu untuk menyampaikan ini yang kira-kira perbaikannya seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai nanti akhir tahun Pak nyerah Pak, lah uangnya udah keluar habis banyak gitu ya. Nah kita bisa dari awal dengan ini bisa kita bantu gitu ya. Tadi beasiswa Bapak Ibu sudah saya sampaikan tentunya kesempatan untuk ikut beasiswa S2, S3 terbuka. Tinggal triknya gimana supaya bisa menang atau bisa masuk dapat pendanaan. Saat ini dari Provinsi Riau sudah terdapat 537 awardee penerima beasiswa LPDP dari total keseluruhan awardee LPDP 35.536. Jadi di Riau ini ada 537 yang sudah ikut LPDP sejak tahun 2012. Ya, LPDP itu mulai di situ. Jadi sekalian ini saya sosialisasi Bapak Ibu, silahkan digunakan fasilitasnya. Dana abadi itu milik kita semua. Jadi untuk riset
untuk beasiswa. Kami juga sedang menyiapkan metode atau model-model pemberian beasiswa. Selama ini LPDP memberikan beasiswa untuk S2, S3. Yang di luar S2, S3 dan non-degree itu dikelola oleh Kemendikbudristek walaupun uangnya uang LPDP. Yang paling terkenal sekarang ISMA itu. ISMA itu kampus belajar, kampus Merdeka itu didanai oleh dana abadi. Dana abadi itu lebih luas, karena kami BLU juga seperti UNRI, jadi lebih gampang pertanggungjawabannya, sehingga kita berusaha supaya proses administrasi keuangan gitu tidak merepotkan kita. Jadi yang kita harus pegang, bukan jadi nanti bolak-balik kita diminta bikin dokumen apa segala macam, yang itu kalau BLU itu boleh gitu, jadi bikin aturan sendiri gitu ya, sehingga nggak ngerepotkan lagi. Nanti kok Ibu udah naik kelas PPNBH, Bu, silakan dimanfaatkan yang mana boleh-boleh itu supaya tidak menyangkut, mempersulit kita sendiri. Saya kira itu saja Bapak Ibu, saya tutup dengan pantun ini. Mencari durian sampai ke duri. Durian dimasak menjadi pengat. Pada tahu nggak pengat? Nggak tahu ya. Bubur ya. Kepada Bapak dan Ibu tim riset Universitas Negeri Riau, selamat melakukan penelitian dengan penuh semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata. Mohon izin Bapak Wisnu masih berada di tempat. Kami menjemput Ibu Rektor, boleh kami silakan? Iya. Untuk ke depan kembali. Tinggi ya Bu ya. Oke. Iya, baik, penyerahan cenderamata dari Universitas Riau kepada LPDP. Iya, baik, terima kasih. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari LPDP kepada Universitas Riau. Iya, setelah ini kita foto bersama. Kami menjemput Bapak WR3, Ketua LPPM, Sekretaris LPPM, dan Bapak Ibu reviewer, Koordinator Pusat Studi LPPM Universitas Riau. Semuanya Bapak Ibu kami jemput untuk ke depan. Kita lanjutkan dengan foto bersama. Bang Rabin, di bawah atau di sini? Di atas. Bang Rabin suruh di atas. Suruh di atas. Iya. Iya kan Pak? Boleh maju Bapak Ibu? Iya. Oke. Iya, kalau oke. Mohon izin kalau ada yang susah naik tangga mungkin di bawah nggak apa-apa ya, beberapa. Tapi semuanya kayaknya kuat ini ya. Oke. Iya. Kursi rodanya mana? Kursi rodanya pakai aja, ibunya di sini aja. Nggak apa-apa. Oh iya. Oke. Boleh. Separuh di bawah? Oke, boleh. Mohon izin Bapak Ibu, boleh kita maju lagi? Beberapa mungkin boleh ada di tangga. Iya, iya boleh. Oke. Oke. Yang di ujung Bapak, mohon izin Pak, boleh kita biar kelihatan Pak? Oke, sip. Seluruh panitia mana? Iya. Oke. Tunggu. Iya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Iya. Boleh kita kasih space? Kita di ujung aja Kak. Iya, boleh?
Iya, oke. Sudah? Bu, jangan dipaksa. Oh my God, oh my God. Memang lain semangatnya. Oke, sip. Silahkan. Gaya formal 1, 2, 3. Kasih jempolnya 1, 2, 3. Kepalkan tangan 1, 2, 3. Gaya bebas 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu kembali ke tempat, pelan-pelan turun tangganya. Iya. Ya, dan pastinya sebelum sosialisasi kita akan mulai, akan ada video testimoni ya penggunaan IPPM Universitas Riau. Oke. Dan kita juga informasikan bahwa setelah ini Ibu Rektor, Ketua LPPM beserta jajaran juga akan berkunjung ya ke kampus Purnama Dumai ya dalam rangka pengembangan ekowisata mangrove ya bersama CSR PT PHR. Mau langsung go kan Pak? Iya. Iya. Iya, Bapak Ibu tim reviewer, koordinator pusat studi LPPM masih berada di ruangan ini. Besok ya, gilirannya besok kita akan berkunjung ke kampus Purnama Dumai ya dan juga melihat bagaimana ekowisata mangrove di sana. Iya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Rektor, kemudian Direktur Fasilitasi Riset LPDP, Bapak Insinyur Wisnu Sarjono Sunarso MN, yang tentunya sudah hadir bersama-sama dengan kita. Iya Ibu, terima kasih. Iya, sesuai agenda di pukul 15.30 ya. Ibu Rektor, Direktur juga ya, beserta Ketua LPPM beserta jajaran mengunjungi kampus Purnama Dumai dan juga melihat bagaimana ekowisata mangrove di sana. Wah, seru sekali ya. Besok giliran kita pukul 8 Bapak Ibu. Agendanya 2 jam, pukul 8 hingga pukul 10. Pukul 10 baru kita pulang ke Pekanbaru. Iya. Gimana tadi agenda hari ini? Kunjungan. Masih di sini. Iya, kami silakan kepada Bapak Ibu tim reviewer, koordinator pusat studi LPPM Universitas Riau. Kami silakan boleh dipenuhi kursi di bagian depan, nggak apa-apa, maju aja, ya, biar terpenuhi semuanya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan menyaksikan penayangan video testimoni penggunaan EPPM di lingkungan Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Almasri Saza, SMP, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada LPDP yang telah bekerja sama dengan LPPM Universitas Riau untuk menyiapkan sistem elektronik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak positif terhadap kinerja LPPM Universitas Riau. Dengan adanya EPPM ini, kami di LPPM Universitas Riau dapat meningkatkan kinerja kami, terutama dalam menginput data, penelitian dan pengabdian, mulai dari proposal sampai luaran yang ditargetkan. Semua data sudah tersimpan di EPPM Universitas Riau. Nilai manfaat yang kami terima dengan adanya EPPM ini sangat besar sekali,
terutama dalam pengetahuan dan isian data, dokumentasi data yang terkait dengan riset dan luaran penelitian. Dengan adanya EPPM ini, semua unit maupun mulai dari program studi sampai pimpinan universitas dapat memanfaatkannya sebagai sumber data. Dalam hal ini, mengucapkan terima kasih kepada LPDP yang telah memberikan sumbang saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Emelda Firdaus, SHMH, Sekretaris LPPM Universitas Riau. Aplikasi ini sangat membantu dalam manajemen pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian di LPPM Universitas Riau karena terdokumentasi dengan baik sehingga kami pengelola dapat memantau kegiatan mulai dari tahap awal proposal sampai dengan luaran. Dan yang lebih baik lagi adalah dosen yang ikut dalam kegiatan penelitian dan pengabdian ini juga dapat langsung memantau proses kegiatan penelitian dan pengabdian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sukses selalu untuk tim LPDP Kemenq dan semoga kerjasama kita dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari tahun 2015, LPPM Universitas Riau telah mendapatkan sertifikat ISO 9001, menyebabkan penelitian dan publikasi di Universitas Riau semakin bergairah. Pada awal tahun 2022, LPPM kembali membuat kreasi, yaitu menerbitkan atau menyusun atau membuat aplikasi IPPM bekerjasama dengan LPDP yang bagi fakultas, kami di kalangan fakultas sangat terasa karena dengan adanya IPPM tersebut menyebabkan terutama hal transparansi proposal yang diterima, proposal yang ditolak, serta jumlah penelitian masing-masing dosen dengan mudah terdeteksi atau terdata di dalam aplikasi tersebut. Nah, ini yang menggembirakan dengan adanya IPPM ini semakin enak kita sebagai pihak fakultas untuk memberikan penjelasan atau akuntabilitas dari penelitian yang ada di fakultas masing-masing. Bila padi telah menguning, sila dipanen dengan ani-ani. Bila IPPM telah di-launching, insya Allah peneliti Undri kian mumpuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Engineering Insinyur Azizul Aziz STMT IPU, Dekan Fakultas Teknik Universitas Riau. Kami adalah salah satu fakultas yang menggunakan EPPM Universitas Riau, di mana penggunaan EPPM ini yang kami rasakan cukup membantu dalam proses evaluasi ya, atau kompetisi dalam pelaksanaan proposal penelitian-penelitian yang ada di Universitas Riau, ya, baik penelitian maupun pengabdian. Dan yang kami lihat di sini, setiap proposal tersebut kami sebagai dekan atau satu pimpinan fakultas itu bisa mengakses dan juga bisa mengetahui proposal apa saja yang masuk ke sistem. Ya. Kami berharap EPPM ini lambat laun atau kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih mudah lagi digunakan. Dan juga kalau bisa itu bisa kita gunakan juga di handphone gitu ya, bisa kita cek di handphone gitu, di HP gitu. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai reviewer LPPM dengan sistem yang ada, pekerjaan sebagai reviewer jauh lebih mudah karena semuanya sudah teratur, sehingga mulai daripada judul, isi, segala macam sudah teratur dengan baik. Kemudian stok penilaiannya juga sudah tersedia, sehingga sebagai reviewer banyak membantu, terutama membantu waktu kita. Yang kedua, sistem yang dibuat sudah sesuai dengan yang kita inginkan, dan mudah-mudahan kalau bagi saya itu hasil yang keluar jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Terima kasih LPPM selalu berbenah dari
hari-hari, tahun ke tahun makin lama makin baik. Ada banyak nilai bagusnya atau nilai plusnya ya di sistem ini gitu ya. Misalnya pertama kita pada saat kita mau mereview kan kita otorisasi dulu kita bersedia atau tidak bersedia. Misalnya nggak sesuai dengan bidang kita katakan tidak bersedia dan seterusnya. Yang kedua, pada saat mereview sistemnya sudah mirip dengan LPDP, jadi sudah sangat enak lah begitu ya. Dan lebihnya lagi di situ dikatakan bahwa komentar yang dibuat oleh reviewer itu akan terlihat oleh pengusul, sehingga reviewer pun pada saat menulis komentar tentunya harus dengan hati-hati, dengan memberikan edukasi, dengan kalimat yang baik dan segala macam itu. Sehingga saya berpikir sistem ini sangat baik dan tentunya perlu terus dikembangkan, diperbaiki, disempurnakan sesuai dengan zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erman Taher, merupakan salah seorang reviewer internal LPPM Universitas Riau. Senang sekali hari ini kami sampaikan bahwa LPPM akan meluncing sistem EPPM ya, yang merupakan sistem terintegrasi terpadu untuk penelitian dan pengabdian di Universitas Riau ya. Tentu sebagai reviewer penelitian kami senang sekali karena mulai dari tahap awal penyusunan proposal, penilaian proposal ya, kemudian monef kemajuan dan monef hasil itu kita bisa melakukan penulisan komen ya, komen positif untuk para peneliti, dan kemudian itu bisa ditanggapi dan bisa diamati oleh peneliti. Dan ini tentu merupakan kemajuan positif bagi LPPM Universitas Riau ya, sehingga menjadi patokan juga untuk kemajuan penelitian dan pengabdian di Universitas Riau ke depannya ya. Nah, selamat, sukses LPPM Universitas Riau, terus meneliti, berkarya dan mengabdi. Sukses LPPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk LPPM Universitas Riau yang sudah menghadirkan suatu sistem informasi manajemen penelitian dan pengabdian. Sistem yang berkolaborasi dengan LPDP, Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini sangat membantu kerja smart, efektif, dan efisien, tidak hanya bagi pengelola program penelitian dan pengabdian, tetapi juga bagi peneliti dan reviewernya. Di era digitalisasi memaksa kita untuk memiliki suatu sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja dan juga membantu dan memudahkan recall dokumen administrasi ketika dibutuhkan. IPPM sangat mudah digunakan, fiturnya juga lengkap dan tidak ditemui adanya disconnect akses yang berarti ketika digunakan. Mungkin saran yang dapat saya berikan adalah fitur penggunaan bahan atau penggunaan budget tidak untuk penelitian dan pengabdian tidak sama persis ya, dimana kita banyak menghabiskan dana untuk penelitian itu di bahan habis pakai, analisis data, sewa peralatan, dan juga mungkin pelaporan. Sedangkan di program pengabdian yang aktivitasnya berbeda dengan penelitian, sebaiknya ada fitur budgetnya merupakan persiapan program, pelaksanaan, dan juga review program, dan terakhir pelaporan mungkin sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeliza Maya, saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Nah, pengalaman saya dalam menggunakan EPPM dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau itu sangat menyenangkan. Karena yang pertama itu tampilan, tampilan dari EPPM itu sangat engaging dan juga menarik. Selanjutnya ada kemudahan. Nah, kemudahan dalam melakukan pengusulan proposal. Jadi upload proposal, terus juga tahapan yang dilakukan juga sangat mudah karena memang panduan untuk mengisi EPPM juga tersedia di website LPPM. Jadi memang untuk EPPM itu sendiri sangat membantu saya dan juga memudahkan saya dalam pengusulan proposal penelitian maupun juga pengabdian. Kemudahan dalam mengakses itu untuk EPPM itu sangat mudah karena memang dari websitenya itu sendiri tidak berat. Dari pengalaman saya itu tidak berat, jadi mudah sekali untuk terbuka dan juga mengaksesnya. Lalu yang paling saya apresiasi
apresiasi dari EPPM ini, EPPM untuk websitenya memiliki fitur chat. Nah, di fitur chat itu saya sering sekali menggunakan untuk fitur tersebut karena jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang saya ragukan pada saat ingin penguploadan proposal, atau misalnya ada hal-hal ada perbedaan dalam hal misalnya pertanyaan kontrak, atau misalnya kelanjutan dari proses monitoring dari proposal itu sendiri, itu fast respon, jadi dibalas dengan cepat oleh pihak LPPM melalui website EPPM tersebut. Jadi dari pengalaman saya, untuk sistem EPPM ini sendiri sangat membantu saya sebagai dosen untuk mengupgrade diri, gitu ya, untuk mengupgrade diri, melakukan penelitian dan juga pengabdian.